Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Suami saya seorang mu'allaf dan saya tengah mengandung 5 bulan. Tetapi entah kenapa suami saya 2 minggu lalu meninggal dengan cara gantung diri. Padahal rumah tangga kami terbilang harmonis, tidak pernah bertengkar dan selalu penuh tawa canda. Sampai saat ini saya tidak mengerti alasan suami saya mengakhiri hidup dengan cara seperti itu. Padahal semenjak jadi mu'allaf, almarhum rajin sholat dan belajar Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya, apakah dosa-dosa suami saya diampuni? Apabila setiap sholat saya selalu mendoakan dan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, dan apakah itu sampai, Bu ya? Dan orang-orang bergunjing bahwa suami saya tidak akan diterima di sisi Allah. Dan apakah bisa saya dan suami saya bertemu kembali di akhirat nanti apabila saya selalu berdoa untuknya dan tidak menikah lagi? Karena pesan terakhir almarhum, dia sangat ingin bertemu dan ditemani oleh saya nanti di surga. Lalu amalan doa apa yang bisa saya bacakan setiap hari untuknya agar diringankan siksa kuburnya? Baik. Terima kasih banyak, Buya, dan saya mohon untuk merahasiakan nama saya. Orang bunuh diri jika benar, maka dia masih dianggap sebagai seorang muslim mukmin dan bisa diampuni dosanya oleh Allah zahirnya. Tapi batinnya bisa saja dia sudah murtad, orang bunuh diri. Makanya jangan main-main bunuh diri, karena bunuh diri sudah tidak percaya dengan Allah. Kalau Allah mengampuni, makanya dia bunuh diri. Orang bunuh diri itu sudah bisa jadi imannya sudah hilang saat itu. Tapi secara zahir kita nggak boleh mengatakan semacam itu. Yang tahu batinnya hanya Allah. Makanya yang tidak diterima tobat itu hanya yang menyekutukan Allah saja. Orang bunuh diri adalah termasuk bukan menyekutukan Allah secara zahir. Dia bunuh diri, maka dia diberlakukan sebagai seorang muslim, wajib dimandikan bagi kita. Kita wajib memandikannya, mengkafaninya, menyolatinya, dan mengkubur baik-baik. Dan seperti biasa kita mendoakannya, karena dia masih ahli iman. Ini kalau orang bunuh. Kemudian ingat, termasuk yang kedua adalah masalah dosanya bunuh diri. Bisa jadi orang bunuh diri memang betul-betul sudah hilang imannya saat itu. Bisa jadi iman hilang saat itu. Na'udzubillah. Artinya nggak ada iman karena nggak percaya kepada Allah. Bisa jadi semacam itu. Akan tetapi bisa jadi di saat dia merasakan sakit, dia sudah tobat, cuman dia tidak bisa ngelepas lagi. Mungkin imannya kembali lagi mungkin saat itu. Tapi jangan main-main deh bunuh diri. Ditinggal nikah minum minyak tanah, ya, minyak es, ya, bodoh. Ada orang-orang picik dia. Baik ya, maka hati-hati, jangan main bunuh diri. Ada orang pengen mengakhiri kecapean hidup di dunia dengan bunuh diri. Setelah mati lebih pedih lagi, lebih capek lagi. Baik, yang ketiga, bagaimana perlakuan kita kepada orang yang bunuh diri? Hati-hati, jangan suudzon. Bisa jadi dia adalah tidak mati, bunuh diri, akan mungkin ada yang membunuhnya padahal dia mati syahid. Kan ada saja pernah kejadian orang bunuh lalu diikat sama orang, kemudian yang bunuh orang lain. Sampai ada suatu ketika orang meninggal dunia, katanya bunuh diri. Bagaimana bunuh diri itu yang terputus tangan lehernya sama tangannya 2? Kalau sudah tangannya putus nggak bisa membunuh, kalau sudah lehernya nggak bisa. Ini tidak mikir. Pernah kejadian, cuman karena nggak ada orang di kiri kanannya, orang ngira bunuh diri. Bahkan suatu ketika di sebuah tempat orang bunuh diri digantung dengan sarung yang gantung orang. Ternyata setelah dibunuh digantung begitu, dibikin seolah-olah dia bunuh diri. Apalagi di negeri yang kacau balau semacam ini, jangan gampang menuduh orang bunuh diri. Baik, suatu ketika ada orang meninggal seperti itu sampai keluarganya mengatakan apa perlu diotopsi dan sebagainya. Nggak usah, relakan semua. Insya Allah dia mati syahid. Insya Allah. Kenapa? Dia sepertinya tidak dibunuh diri dari tanda-tandanya. Kemudian dari tempat dia, sampai suatu ketika ada tempat dia itu terpenggal, terputus lehernya, dari tempat dia berbaring itu jauh banget. Jadi artinya banyak kejadian seolah-olah bunuh diri, ternyata bukan. Bisa jadi dia adalah bunuh diri yang di saat merasakan sakit kemudian dia nyesal dan tobat, tapi sudah tidak ngejar lagi. Dan saya khusnudzon, suami Anda insya Allah termasuk orang baik, karena omongannya waktu hidup adalah baik.
senang baca Al-Quran, mu'alaf lagi, dosanya lebih sedikit daripada kita. Kemarin ada orang masuk Islam, saya sampaikan, Anda tidak punya dosa nol. Al-Islam yajubu ma qablah. Orang masuk Islam itu nggak punya dosa masa lalunya, diampuni dosa sebesar apapun, diampuni gara-gara masuk Islam. Berarti dia orang mu'alaf, nggak banyak dosa. Dan insya Allah bukan bunuh diri. Kalaupun bunuh diri, semoga tergolong orang yang sudah menyesal di saat dia naza lalu tobat. Maka setelah itu jangan Anda menggunjing orang bunuh diri. Anda tidak tahu hakikatnya waktu naza, Anda tidak pernah ngomong sama malaikat mencabut nyawanya kok. Maka sudahlah, kalau ada orang bunuh diri, tutup mulut Anda. Doakan semoga dia adalah termasuk golongan orang di saat bunuh diri ternyata ada kesadaran untuk tobat, lalu dia menyesali, lalu dia ingin menutup tapi nggak bisa lagi, ingin menghentikan bunuh dirinya nggak bisa lagi. Atau ada orang yang membunuh, tapi jangan langsung mengatakan wah dia neraka, tidak diterima doanya dan sebagainya. Berarti Anda menyakiti yang hidup. Maka saya sampaikan kepada Anda, istri yang solehah Anda, insya Allah Anda bertemu dengan suami Anda, kalaupun dosa insya Allah semoga diampuni, semoga diampuni. Dan doa apa yang harus Anda panjatkan? Sama seperti doanya seorang istri kepada suami yang dicintainya, mohonkan pengampunan dari Allah, dengan dosanya semoga diampuni oleh Allah. Dia masih ahli iman, walaupun dosa semoga diampuni oleh Allah, semoga Allah memberikan kasih sayang, dan semoga Allah menguatkan iman Anda, nanti bertemu di surga insya Allah. Itu saja, doa seperti biasa, ampuni, doa pengampunan. Wallahu a'lam bishawab.